Oke guys, assalamualaikum. Dan kita masuk di stake 16 of La Vuelta Española 2025 ya guys. Dan di sini etapa sekarang itu medium mountains Poio ke Mos Castro de Herville 167,9 km ya guys. Dan kalau kita lihat ini memang cenderung di akhir-akhir balapan 50 atau sekitar 60 km menjelang finish itu terjadi beberapa tanjakan, bisa dikatakan rolling. Dan kalau di sini masuknya kategori mountain ya, bisa dikatakan rolling. Tapi yang rolling seperti ini biasanya speednya bahkan lebih tinggi ya guys dibandingkan yang high mountain. Dan kalau kita lihat secara live-nya ada 5 orang lagi leading. Egan Bernal, Landa, ini senior juga. Terus dari Laurent dari Prancis, terus Afonso dari Prancis juga guys, dan Nico Dien dari Jerman ya guys. Kalau dari yang leading seperti ini, kalau saya sendiri jagoin Egan Bernal, walaupun dia tanda petik baru sembuh lah ya, tapi walaupun memang tidak akan performanya 100% lagi seperti sedia kala. Dan Egan Bernal ini pernah menjadi juara Tour de France ya guys, dan di tahun ini dia menjadi national championship national champion di negaranya di Kolombia ya guys. Terus kita lanjut di chasing kedua, ada 11 orang, lumayan banyak juga nih guys. Ada Mark Soler dan pernah mendapatkan satu stake. Terus Kevin dari Amerika, Rudy Moran. Tapi ini kalau dari yang 11 rider ini cuma yang terbaiknya ada di posisi GC nya di 20 ya guys. Selebihnya ini kayak ini aja 139, sangat jauh ya guys, bedanya 3 jam. Dan pastinya kalau dia melakukan breakaway dan menjadi leading, pastinya dijamin aja guys sama Jonas Vingegaard sebagai klasemen sekarang ya. Nah kan ini berubah lagi, yang tadi 1 masuk ya, tadi 11 menjadi 12. Dan ini ada peloton, tadi gapnya sekitar 5 menit dan sekarang makin menjauh 6 menit. Dan sepertinya akan mengecilkan gapnya karena di sini posisinya si peloton turun dan leading maupun chasing grupnya lagi nanjak ya guys. Seperti itu, speednya makanya kencang ya kan. Speednya 42,6 km, sedangkan balapan 48,2 km lagi menuju finish ya guys. Nah ini dia. Van Siewert is back the chasing group. Tadinya dia terjadi chasing yang di sini, terus masuk ke sini ya guys. Dia nggak bisa maju ke depan walaupun hanya 25 detik guys. Dan itu berat juga guys, butuh effort, apalagi tanjakan 25 detik itu ya lumayan juga guys, butuh effort yang luar biasa guys. Dan setelah istirahat ataupun 1 hari rehat di stake 15 dan sekarang ada di stake 16, after dari stake 15 itu ada Jonas Vingegaard untuk pemimpin klasemen di red jersey-nya, Jonas Vingegaard ya kan? Terus kalau di poinnya ada Matt Pedersen, Klembernya Jevin, dan yachtnya ada Giulio Pellizzari dari Italia guys. Dari Italia tapi timnya dari Red Bull murah ya.
Terus untuk klasemen timnya masih dipegang sama UAE tim ya. Dan kedua dari tim Visma jauh 34, cukup jauh karena memang banyak pembalap-pembalap UAE yang mendapatkan stake ya. Dan untuk pembalap ketiganya pastinya tidak terlalu effort untuk mendapatkan untuk menjadikan UAE menjadi tim yang solid dan berada di posisi 1. Jadi walaupun Jonas Vingegaard dari tim Visma ini Leisure-Bike ini di pertama di Red Jersey, di timnya belum tentu ya guys, seperti itu. Sebaliknya Joao Almeida di timnya nomor 1, tapi dia secara pribadi, secara individu namanya ada di posisi 2. Di 3 ada Tom Pidcock, dia dari Q36,5 Pro Cycling Team. Jai Hindley juga dia seorang climber juga guys dari Australia. Dan Felix Gall nomor 5, Giulio Pellizzari yang white jersey, dia ada di posisi 6. Ada Matthew Riccitello. Terus yang ke-8 ini juara sebelumnya, Step Kuss, terpautnya jauh guys, 5 menit, dan memang menjadi tim backup dari Jonas Vingegaard guys. Terus ke-9 ada Junior Leseref, dan terus yang terakhir dia sempat menjadi red jersey pemimpin beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah guys. Seperti itu. Dan kita back to race. Kalau prediksi yang kemarin sudah sekitar 2 atau 3 kali prediksi saya benar. Sekarang kita akan coba prediksi ya guys, dengan keadaan yang seperti ini. Dan sebenarnya prediksi itu agak sulit sebenarnya ya, apalagi dengan 46,7 km lagi akan finish, dan akan banyak gebrakan-gebrakan ataupun akan banyak kejadian-kejadian yang kita tidak ketahui. Jadi menebak seperti itu tidak mudah ya guys. Oke ya, kita coba. Ini kalau di depan ada Egan Bernal, Mikel Landa, dan dia udah senior ya guys. Sekitar umurnya 36 tahun ya, udah master A guys, udah master A ya. Nah, kalau keadaannya seperti ini terus, kalau saya pribadi lebih megang Egan Bernal ya guys. Kalau 5 rider ini berhasil terus, itu saya megang Egan Bernal. Tapi kalau dalam pelaksanaan ya guys, karena di sini ada 2 tim yang sama, ini bisa jadi menjadi si ini nih guys, Roland ini dari Prancis yang menang, karena pastinya si Bras Alfonso ini menjadi backup, dan nariknya tanda petik dia tidak akan se-effort yang lain ya guys. Dan secara psikologis si yang punya 2 tim ini pasti lebih kuat, lebih yakin dengan kemenangan, dan akan banyak teknik-teknik ataupun taktik-taktiknya akan terjadi nanti di tanjakan. Breakaway ataupun attack-attacknya akan bervariasi ya guys, dengan adanya 2 tim seperti ini ya guys. Terus chasernya ada 9 orang, tadinya dari 15 jadi 9. Kalau memang dari chasing ini bisa nangkep yang 5 orang ini, saya akan megang Max Soler lagi ya guys. Dan Max Soler ini sudah dapat 1 etape, dan seperti biasa UAE pasti akan berusaha untuk menempatkan posisinya di juara stake ya. Setiap stake harus diambil guys, siapapun orangnya semua akan bantu dan backup ya guys. Jadi karena di depan tidak ada UAE, kalau memang ini ditugaskan untuk menang,
untuk mengejar ini saya megang Mark Solar ya guys, dari 9 rider ini ya guys. Dari 9 rider ini. Chasernya ini copot nih satu orang dari Cepeda. Dari satu dengan Josh Stewart. Joe Jacks, bukan Josh. Gitu guys. Dan terjadi chaser copot nih, yang copot nih guys. Maury dari Belgia ya. Copot-copot pasti akan masuk ke peloton ya guys, karena masih ada 1, 2, 3, 4. Dan kalau di peloton komplit dengan adanya Pelizari, adanya Jonas Vingegaard, Almeida, dan secara 5 besar ada semua di 5 besar, bahkan 6 besar, 7 besar, 8 besar, 9 besar, 10 besar, bahkan 10 besar, 11 besar, 12 besar. Wow, oke lah ya. Sampai 15 besar pun ada di dalam peloton ini ya guys. Hanya yang nyangkut tadi ada Egan Bernal aja. Jadi kalau lihat komposisinya, kalau memang tidak terkejar pun Jonas Vingegaard pasti akan mengenakan red jersey ya guys, ataupun pemimpin klasemen, karena dengan yang depannya jauh banget waktunya ya. Seperti itu dulu ya guys prediksinya dari saya. Nanti besok pagi kita lihat apakah benar atau tidak ya. Oke, satu lagi guys, prediksinya satu lagi. Kalau ini semua terkejar oleh peloton, saya tetap pegang Jonas Vingegaard ya guys. Saya akan tetap pegang Jonas Vingegaard sebagai juaranya. Seperti itu guys. Dulu jangan lupa di subscribe dan di share ya guys, biar